jaringan dan organ pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yang pertama ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Ciri-cirinya sel masih muda, kemudian tersusun rapat, terdapat banyak protoplasma, nukleus atau inti sel berukuran besar, vakuola berukuran kecil. Jaringan meristem terdiri dari meristem primer atau apikal. Ini merupakan jaringan yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kita perhatikan pada gambar, ada bagian yang disebut dengan protoderma. Ini akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ada bagian prokambium. Ini akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian ada meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Jaringan meristem selanjutnya ada meristem sekunder atau lateral. Ini membuat tumbuhan bertambah besar. Terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae dan biasanya disebut dengan kambium. Kambium ini terdiri dari kambium vaskular atau kambium pembuluh. Di dalam kambium vaskular ini terdapat kambium intravaskular yang berfungsi untuk membentuk lingkaran tahun, dan dari sini kita bisa tahu atau para ahli bisa mengukur dan menghitung umur dari suatu pohon. Yang kedua ada kambium intervaskular yang berfungsi untuk membentuk jari-jari empulur. Kemudian ada kambium gabus atau velogen, membelah ke arah luar membentuk lapisan gabus atau velum. Kambium gabus selanjutnya membelah ke arah dalam membentuk korteks sekunder atau veloderm. Jaringan meristem selanjutnya ada meristem interkalar. Terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya terdapat pada pangkal ruas rumput-rumputan. Jaringan pada tumbuhan selanjutnya ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem atau jaringan embrional. Ciri-cirinya yang pertama ada non-meristematik, artinya tidak aktif membelah lagi. Kemudian ukuran selnya besar, vakuola juga besar, dan terjadi penebalan pada dinding sel. Jaringan permanen ini terdiri dari jaringan pelindung atau epidermis, ada jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan permanen yang pertama ada jaringan epidermis atau pelindung. Ciri-cirinya tersusun rapat, tidak berklorofil, dinding sel disusun dari lignin, pektin, dan kutikula, dan mampu bermodifikasi atau derivat. Derivat dari epidermis yang pertama ada spina atau duri. Ini merupakan tonjolan dari stele atau silinder pusat. Contohnya terdapat pada duri tanaman bunga kertas. Derivat epidermis yang kedua ada sel kipas atau bulliform. Ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan dan membuat menggulungnya daun saat cuaca panas. Contohnya ada pada daun bambu. Derivat epidermis yang ketiga ada silika atau sel kersik yang membuat permukaan batang menjadi keras. Contohnya batang tebu. Derivat epidermis selanjutnya ada stomata yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida. Jaringan parenkim merupakan salah satu jaringan permanen, disebut juga dengan jaringan dasar. Ciri-cirinya bersifat meristematik atau aktif membelah. Penyusun semua organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Kemudian ada ruang antar sel. Jaringan parenkim ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau fotosintesis, dan pada batang biasanya disebut dengan klorenkim. Yang kedua ada parenkim penyimpan makanan. Yang ketiga ada parenkim air. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di tempat kering, misalnya di padang pasir.
Yang keempat ada parenkim aerenkim atau parenkim udara. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di atas permukaan air, misalnya teratai. Yang kelima ada parenkim penutup luka. Jaringan permanen selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong ini terdiri dari yang pertama ada jaringan kolenkim. Ciri-cirinya selnya masih hidup, terdapat pada organ muda, kemudian penebalannya terjadi di pinggir dinding sel oleh selulosa. Jaringan penyokong yang kedua ada sklerenkim. Ciri-cirinya selnya sudah mati, penyusun organ yang sudah tua, penebalan pada dinding sel berlapis-lapis oleh lignin. Jenis dari sklerenkim ini yang pertama ada sklerenkim serabut atau serat, terdapat pada xilem. Kemudian ada sklereid atau sel batu, misalnya terdapat pada tempurung kelapa. Jaringan permanen selanjutnya ada jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan pengangkut ini yang pertama jenisnya ada xilem. Fungsinya sebagai pengangkut air dan garam mineral yang akan digunakan pada fotosintesis. Tersusun dari sel mati. Xilem itu dinding selnya tersusun dari lignin. Komponen-komponen xilem yang pertama ada trakeid, ujungnya runcing tanpa lubang. Kemudian yang kedua ada trakea, ujungnya berlubang. Yang ketiga komponennya berupa serat yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat. Kemudian ada parenkim yang berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Jaringan pengangkut atau vaskular yang kedua ada phloem. Fungsinya sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Phloem tersusun dari sel yang masih hidup. Komponen-komponennya terdiri dari unsur tapis. Ini membentuk pembuluh. Kemudian ada sel pengiring sebagai penyedia makanan untuk phloem. Kemudian ada serat yang berperan sebagai penyokong atau penguat. Kemudian ada parenkim yang berperan sebagai penyimpan cadangan makanan. Struktur batang pada monokotil dan dikotil terdiri dari bagian luar berupa epidermis, selanjutnya ada bagian korteks, jaringan dasar, kemudian ada berkas pembuluh yaitu berupa xilem dan phloem, kemudian ada kambium pembuluh dan bagian empulur. Perbedaan antara batang monokotil dan dikotil ini, pada batang dikotil terdapat kambium pembuluh dan empulurnya terlihat jelas. Struktur akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil terdiri dari bagian epidermis, kemudian korteks, endodermis, kemudian ada bagian perisikal, ada bagian phloem dan xilem, kemudian ada bagian rambut akar. Struktur daun pada tumbuhan, bagian luarnya terdapat kutikula, kemudian di bawahnya terdapat epidermis bagian atas, bagian tengah terdapat jaringan tiang dan jaringan bunga karang, ini merupakan jaringan mesofil, kemudian di bagian tengah ini juga terdapat xilem dan phloem yang merupakan berkas pembuluh angkut, di bawah terdapat epidermis bawah, kemudian ada stoma atau mulut daun, tempat keluar masuknya gas oksigen dan CO2. Di pinggir stoma ini terdapat sel penjaga. Struktur pada bunga tumbuhan, yang pertama ada kepala putik, tangkai putik, kemudian ada benang sari, kepala sari, selanjutnya ada bakal buah, ada mahkota, ada daun pelindung atau kelopak, kemudian ada bakal biji dan dasar bunga. Struktur buah secara umum, bagian luar terdapat epikarp, bagian tengah terdapat mesokarp, dan bagian dalam terdapat endokarp.